Serangan udara Israel menghantam kamp pengungsi Nusairat yang ada di Gaza Tengah. Diketahui serangan tersebut terjadi pada Rabu 11 September 2024 waktu setempat. Sedikitnya 14 orang dilaporkan tewas dan melukai banyak lainnya. Dikutip dari Palestine Chronicles, 14 orang yang tewas itu terkena serangan yang menargetkan sekolah Al-Jawni, milik Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA. Padahal sekolah tersebut tengah dialihfungsikan untuk menampung ribuan warga Palestina yang terlantar. Juru bicara Pertahanan Sipil Gaza Mahmoud Basal mengatakan, ini merupakan serangan kelima yang dilakukan oleh IDF. Serangan tersebut pun tak didahului oleh peringatan untuk evakuasi. Basal menambahkan, beberapa warga masih terjebak di bawah reruntuhan bangunan sekolah tersebut. Di sisi lain, militer Israel mengakui bahwa serangan udara di sekolah tersebut adalah ulah pasukannya. Namun mereka mengklaim bahwa serangan tersebut menargetkan sebuah fasilitas kepemimpinan Hamas di Kamp Nusairat. Untuk pertama kalinya, Palestina akhirnya ambil bagian dalam sidang umum PBB. Namun kehadiran perwakilan Palestina dalam sidang membuat Duta Besar Israel kepanasan. Duta Besar Israel itu mengutuk keras tindakan apapun yang meningkatkan status Palestina di PBB. Dikutip dari Tribun News, ini merupakan kali pertama Palestina duduk di antara negara-negara anggota PBB pada 10 September 2024. Dalam sidang yang digelar di New York itu, pengamat tetap untuk Palestina di PBB, Riyad Mansour, duduk di antara perwakilan Sri Lanka dan Sudan. Di mejanya tertulis label Negara Palestina. Meski begitu, perwakilan Israel mengecam keras penempatan Palestina di antara negara anggota PBB. Menurutnya, peningkatan status Palestina itu seolah menjadi hadiah untuk Hamas. Mr. President, any decision and or action that improves the status of the Palestinians, either in the UN General Assembly or bilaterally, is currently a reward and incentive for terrorism in general, and the Hamas terrorists in particular, who welcome these steps and credit them to the massacre they committed and the war they initiated. The Palestinian Authority, which refrains from condemning the massacre and abduction of civilians from their homes on October 7th, does not deserve recognition and upgrading of its status. These decisions reward terrorism and seriously impair the possibility of reaching a solution to the conflict and resolve matters through peaceful negotiations. And they also make it even more difficult to bring about the return of the 101 hostages, further distancing the end of the war. I thank you, Mr. President. I thank the representative of Israel for his statement. Pemerintah Belgia mengirimkan bantuan berupa tenda untuk rakyat Palestina. Pada Rabu 11 September 2024, Belgia memberangkatkan 511 bantuan tenda ke Gaza. Ratusan tenda itu diangkut menggunakan pesawat Belgium Defense A400M dari Bandara Militer Maasvlakte. Pengiriman bantuan itu sebagai bagian dari misi BIFAS untuk mengatasi kebutuhan warga sipil Palestina yang mendesak. Dikutip dari Tribun News, langkah tersebut diambil Belgia seusai mendapati bahwa militer Israel melesatkan serangan ke zona kemanusiaan di Gaza Selatan. Diketahui pengiriman bantuan tersebut berasal dari sebagian besar donasi dalam konteks krisis di Timur Tengah. Menilik foto yang dibagikan pertahanan Belgia di X, terlihat tumpukan ratusan tenda itu tengah dimasukkan ke dalam pesawat. Ratusan bantuan tenda tersebut akan diangkut ke Yordania untuk kemudian dikirimkan ke Gaza. Senator Amerika Serikat Bernie Sanders mendesak pemerintahan Joe Biden untuk tak lagi mengirimkan bantuan uang ke Israel. Pernyataan ini disampaikan Sanders pada Rabu 11 September 2024. Ia turut menyoroti serangan Israel yang dinilainya semakin intens di Gaza. Tak tanggung-tanggung, Sanders menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai mesin perang. Dikutip dari Tribun News, Sanders diketahui telah lama mengkritik pemerintahan Biden. Hal itu lantaran Biden terus memberikan dukungan untuk militer Israel. Pada Januari 2024 lalu, Sanders juga meminta Kongres untuk memblokir usulan bantuan militer senilai miliaran dolar untuk IDF. Saat itu, ia menyebut serangan Israel ke Gaza sebagai hal yang ilegal, tak bermoral dan brutal. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengungkap sebuah dokumen milik mantan komandan Hamas.
Isi dokumen tersebut dikuak Galan lewat unggahan video di X pada Rabu 11 September 2024. Galan mengungkapkan dokumen itu diduga ditulis oleh mantan komandan Brigade Khan Yunis Hamas, Rafa Salameh. Dikutip dari The Times of Israel, dokumen itu ditujukan pada pemimpin Hamas Yahya Sinwar dan saudaranya Muhammad Sinwar. Dokumen yang ditemukan di terowongan Khan Yunis itu merupakan foto anak-anak dari saudara Yahya Sinwar. Terlihat ketiga anak laki-laki itu berfoto dengan latar belakang bangunan yang digempur dan terbakar. Galan mengatakan dokumen tersebut menunjukkan kesulitan nyata yang mempengaruhi Hamas. I'm visiting today the IDF in a base where we collect a lot of documents, computers, weapons, and very important evidence from Gaza. Today, September 11, 23 years after the horrific attack on the free world, I would like to show you what we find recently in tunnels in Khan Yunis. That's a picture. These are the kids of Muhammad Sinwar posing against the evil event of September 11. This picture shows what we have been fighting since October 7. ISIS, Al-Qaeda, and Hamas, they are all the same. Yahya Sinwar is the new Osama bin Laden. He is the Osama bin Laden of Gaza. We will engage him, detect him, and bring him to justice, dead or in prison. 3 warga Palestina tewas seusai pasukan Israel menargetkan sebuah kendaraan di Tulkarm tepi barat. Tepatnya, serangan udara itu menyasar sebuah kendaraan di lingkungan Ketaba. Kejadian naas itu dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan Palestina pada Rabu 11 September 2024. Dilaporkan Bulan Sabit Merah Palestina atau PRCS, seorang warga tewas dengan kondisi hangus terbakar. Bagian tubuhnya pun tak lengkap saat dibawa ke rumah sakit. Sementara itu, potongan tubuh dari 2 warga lainnya berserakan di tanah. Dalam klip yang beredar di media sosial, api besar melahap mobil yang ditumpangi ketiga syuhada tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, salah satu korban tewas itu adalah Komandan Brigade Al-Quds Nur Shams Imad Al-Din Khader Syahadeh. Pasukan khusus Israel menyerang sebuah fasilitas senjata Iran di daerah Mashhad Suriah pekan ini. Serangkaian serangan diduga dilakukan oleh Israel menghantam lokasi-lokasi militer di Suriah pada Minggu 8 September 2024. Dilaporkan terdapat 14 orang yang tewas dan 43 lainnya terluka. Serangan tersebut juga memicu timbulnya kebakaran. Dikutip dari The Times of Israel, operasi militer itu rupanya dilakukan oleh IDF terhadap fasilitas Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC. Fasilitas itu diketahui dipergunakan untuk mengembangkan rudal balistik dan pesawat tak berawak. Dilaporkan jalan-jalan di area fasilitas tersebut menjadi sasaran serangan IDF untuk mencegah pasukan Suriah mencapai lokasi tersebut. Pasukan Israel kemudian dikabarkan memasuki kompleks itu dan memindahkan peralatan serta dokumen-dokumen. Setelahnya, IDF memasang peledak dan menghancurkan fasilitas tersebut. Pemerintah Turki dikabarkan telah memulai penyelidikan atas kematian Aysenur Ezgi Egi, aktivis Amerika Serikat Turki. Seperti diketahui, Egi tewas terbunuh oleh pasukan Israel saat mengikuti demonstrasi di tepi barat. Dikutip dari Tribun News, Turki tak bisa tinggal diam atas terbunuhnya Egi. Dilaporkan, Turki telah memulai penyelidikan atas pembunuhan Egi pada Kamis 12 September 2024. Kantor Kejaksaan Umum Ankara telah meluncurkan penyelidikan berdasarkan hukum domestik. Pemerintah Turki dengan tegas menyatakan bakal terus berusaha untuk menegakkan keadilan secara internasional, termasuk akan membela hak-hak sang aktivis dan warga Palestina. Tak hanya memulai penyelidikan, Turki juga bakal menyeret Israel ke Mahkamah Internasional atau ICJ. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.